Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Ibu dosen, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri, Muhammad Ilham dengan NIM 19059026 dan dengan Faras Tiara Suci dengan NIM 19059014 dan dengan Marita Riani dengan NIM 19059022. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang pertemuan yang kedua, yaitu tentang sumber dana jangka pendek berupa pendanaan tidak spontan. Nah, poin dalam pendanaan tidak spontan ini berupa kredit pada lembaga keuangan perbankan. Dan nantinya kedepannya kami akan memaparkan materi tentang definisi, keunggulan dan kelemahan sumber pendanaan lembaga keuangan perbankan nantinya akan disampaikan oleh Marita. Dan selanjutnya untuk perhitungan biaya efektif lembaga keuangan perbankan nantinya akan disampaikan oleh saya sendiri, dan tentang contoh pendanaan lembaga keuangan perbankan yang akan disampaikan oleh Faras Tiara Suci. Nah, yang pertama yang akan disampaikan oleh Marita Riani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marita Riani, NIM 19059022 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi, kelompok 3. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai kredit pada lembaga keuangan perbankan yang masuk ke materi pendanaan tidak spontan, yang memiliki pengertian jenis pendanaan yang tidak berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Nah, secara ringkas, kredit merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Dan juga dikenakan bunga. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat disamakan berdasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Lembaga keuangan perbankan adalah ekonomi dan bisnis keuangan yang sangat digemari masyarakat umumnya, apalagi di Indonesia. Nah, bahkan boleh dikatakan perbankan adalah urat nadi perekonomian suatu negara. Selain itu, perbankan juga merupakan salah satu lembaga kepercayaan yang fungsinya sebagai wadah intermediasi, membantu kelancaran sistem pembayaran, pembiayaan, dan yang sangat penting adalah perbankan sebagai lembaga pelaksanaan kebijakan moneter bagi pemerintah. Nah, secara umum di Indonesia, perbankan terbagi menjadi dua, yaitu perbankan syariah dan perbankan konvensional. Pada perbankan syariah, secara umum memiliki tujuan untuk menyediakan pelayanan jasa keuangan dengan prinsip syariah. Penerapan akad-akad dalam transaksinya memiliki prinsip dan nilai syariah. Sedangkan lembaga keuangan perbankan konvensional menggunakan sistem bunga yang rentan terhadap kondisi ekonomi suatu negara. Oke, masuk ke keunggulan dan kelemahan dari materi ini, yaitu yang pertama keunggulan, jenis jaminan yang disyaratkan tidak sulit. Yang kedua adalah bunganya rendah. Dan yang ketiga, tidak ada campur tangan bank. Bank di sini posisinya hanya sebagai pemberi pinjaman dan tidak akan ikut campur dalam bisnis yang perusahaan jalankan dengan uang yang sudah dipinjamkan melalui bank. Dan yang keempat, keadaan atau keamanan terjamin. Dan yang kelima, pencairan dana cepat dan mudah. Dan untuk kelemahannya yaitu prosesnya yang rumit. Mendapatkan pinjaman bank memang relatif mudah, tetapi proses yang panjang merupakan salah satu kerugiannya. Dan yang kedua, membutuhkan banyak waktu. Yang ketiga, nominal pinjaman tidak sesuai. Lalu yang terakhir, resiko kehilangan anggunan. Jika Anda tidak membayar pinjaman sesuai waktu jatuh tempo, bank dapat menerapkan sanksi untuk para penunggak. Jika tunggakan sudah melewati jangka waktu, bank bisa menyita anggunan tersebut. Oke, selanjutnya pemaparan materi oleh saya sendiri, yaitu Muhammad Ilham. Perhitungan biaya efektif lembaga keuangan perbankan. Dalam pembahasan ini, ada beberapa jenis bunga bank yang kerap dijumpai di suatu bank, tetapi ada bunga yang umum dan populer digunakan di masyarakat, yaitu berupa bunga flat dan bunga efektif. 1. Bunga flat dan cara menghitungnya. Bunga flat adalah bunga yang jumlah pembayaran pokoknya ada bunga kredit yang besarnya sama setiap bulan. Bunga flat biasanya
diperuntukkan untuk kredit jangka pendek seperti kredit kendaraan bermotor dan kredit tanpa anggunan. Bunga flat ini termasuk bunga yang mudah untuk dihitung dibandingkan jenis bunga yang lain. Karena bunga flat ini menggunakan metode perhitungannya yang jelas, di mana besarnya angsuran pokok dan angsuran bunga tak berubah setiap bulannya. Semua dihitung secara proporsional dan disesuaikan dengan tenor jangka waktu perpinjaman yang ditetapkan atas kesepakatan debitur dan kreditur. Sebagai contoh, si A mendapatkan pokok pinjaman dari bank senilai 36 juta dan pinjaman tersebut si A diberikan bunga flat sebesar 5% per tahun dan disepakati jangka waktu pengambilan utang selama 24 bulan atau 2 tahun. Maka perhitungan bunganya dapat diketahui dengan menggunakan rumus sebagai berikut yang ada di layar. Dan rumus tersebut, maka perhitungan bunga flat pada contoh di atas adalah Oke, lanjut yang kedua, bunga efektif dan cara menghitungnya. Perbedaan dengan bunga flat yang umumnya berjangka pendek, maka bunga efektif memiliki tenor yang panjang. Karena begitu, bisa dipastikan bahwa besaran bunga dibayarkan pada bunga efektif dan lebih kecil dibandingkan flat karena tenornya yang panjang tadi. Kredit bunga efektif umumnya ditemui pada kredit pemilik rumah atau KPR atau kredit investasi lainnya. Perhitungannya bunga efektif ini memiliki karakteristik khusus karena jumlah angsurannya akan berkurang seiring berjalannya waktu. Hal ini disebabkan karena angsuran akan dihitung berdasarkan sisa dari total pinjaman, atau perhitungan bunga akan dihitung setiap akhir dari periode pembayaran angsuran berdasarkan saldo pokok. Jadi bisa dianalogikan bahwa cicilan kedua akan lebih murah dibandingkan cicilan yang pertama. Cicilan yang ketiga akan lebih murah dibandingkan cicilan yang kedua, dan begitu seterusnya. Sebagai contoh, si A mendapatkan pokok pinjaman dari bank senilai 36 juta dari pinjaman tersebut. Si A diberikan bunga efektif sebesar 10% per tahun dan disepakati jangka waktu pengembalian utang selama 24 bulan atau 2 tahun. Maka perhitungan bunganya dapat diketahui dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Dan penyelesaiannya yaitu mungkin begitu pemaparan materi dari saya, dan disambung oleh pemaparan materi oleh Faras Tiara Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faras Tiara Suci dengan nomor NIM 19059014. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendanaan tidak spontan, yaitu contoh pendanaan dalam dunia nyata kreditur pada lembaga keuangan perbankan. Pada saat ini, kebutuhan finansial di kalangan masyarakat, khususnya di negara berkembang, semakin meningkat. Mengingat semakin meningkatnya mobilitas dan aktivitas masyarakat ini, segala aspek dalam kehidupan tidak terlepas dari transaksi perbankan. Contohnya saja, semakin maraknya kebutuhan konsumen untuk membuka rekening baru, transaksi tunai dan non-tunai, dan terutama pengajuan peminjaman kredit. Alhasil, pihak bank harus berupaya untuk memenuhi segala kebutuhan nasabah demi kelangsungan bank tersebut. Berkenaan dengan meningkatnya permintaan kredit tersebut, muncullah masalah baru yang membuat bank kewalahan dalam menangani masalah kredit yang meningkat. Meningkatnya pengajuan kredit oleh masyarakat memiliki resiko kredit macet, yaitu suatu keadaan di mana debitur, baik perorangan atau perusahaan, tidak mampu membayar kredit tepat pada waktunya. Nah, sehingga salah satu penyebab peningkatan kredit macet ini adalah kurangnya pengetahuan masyarakat, ketidakseimbangan antara jumlah consumer service dengan jumlah nasabah yang terus meningkat, sehingga ada nasabah yang kurang dibekali pengetahuan yang cukup tentang kredit yang dimilikinya. Lalu, muncul pula berbagai keluhan masyarakat terkait dengan masalah kredit ini, seperti tagihan yang tiba-tiba melonjak, suku bunga yang tinggi, dan penagihan oleh kolektor yang dianggap kurang manusiawi, dan lain sebagainya.
Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penilaian bank dalam penyaluran kredit perbankan sehingga tidak terjadinya kredit yang bermasalah. Maka, bank harus melakukan beberapa hal sebelum meluncurkan kredit kepada calon debitur berdasarkan pada faktor-faktor seperti watak, jaminan, modal, kemampuan, dan kondisi ekonomi. Selanjutnya yaitu fungsi daripada bank dalam sistem hukum perbankan. Fungsi dari bank dalam sistem hukum perbankan adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang hanya dilakukan oleh bank umum dan bank perkreditan rakyat yang telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Di mana kegiatan menghimpun dana ini pada dasarnya kegiatan yang harus dan perlu diawasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan semangat. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.